dari gue mulai bisa menghasilkan uang itu umur 6 tahun. Sesuka gue gitu ya, gue terserah gue lah, gue mau ini, gue mau itu. Untuk rumah, alhamdulillah gue udah beliin rumah buat orang tua gue. Tanpa duit orang tua gue harus kayak gimana? Halo, selamat malam. Malam. Kami dari 3 Titik ingin meminta pendapat kalian dari beberapa pertanyaan yang sudah kami susun. Dan kami juga menyediakan waktu untuk kalian saling berdiskusi satu sama lain ya, dengan keluh kesah kalian masing-masing. Semoga apa yang kalian bagikan di sini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Bisa kita mulai? Bisa? Perkenalkan, nama gue Fania Anmarita. Saat ini usia gue 20 tahun. Kerjaan gue sebagai MC, host atau pembawa acara. Kalau gue nama gue Yulista Sari, umur gue 20 tahun, gue kesibukan saat ini kuliah. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi kita Kalau gue anak pertama dari 2 bersaudara. Suasana gue saat ini di rumah, maksudnya di keluarga gue terbilang hangat. Kalau dibilang harmonis juga harmonis, jarang ada masalah juga, masalah keluarga. Alhamdulillah ya sejauh ini, semoga aja ke depannya enggak. Amin. Amin. Kalau gue sendiri ya di keluarga untuk saat ini sih baik-baik aja, fine-fine aja ya. Mungkin apa yang gue butuhin sih semuanya ada di rumah. Terus paling cuman omel-omelan aja karena gue cuman di kamar doang kerjaan. Tapi lu nggak bete di kamar aja? Bete sih sebenarnya, mau ada yang dikerjain, tapi ya karena gue orang bener-bener cuman stuck doang. Ya udah gue bener-bener cuman di kamar doang sih kerjaannya kalau selama pandemi ini. Tapi lu ada perubahan nggak sih selama pandemi ini dari kalian berdua? Perubahan gue sih kayak lebih mikir untuk kedepannya, gue kayak pengen banget buka bisnis gitu sih. Mulai kebuka ya? Mulai kebuka pikirannya, cuma di kamar doang jadi Karena kebuka. pandemi ya. Jadi pandemi nggak selamanya buruk kan? Enggak. Berarti lu menikmatinya. Hmm. Kalau Fania? Selama pandemi ini, Iya. wah berubah banget sih. Keuangan juga berubah, pekerjaan juga, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi PSBB. Biasanya gue yang kalau MC bisa dibilang hampir sebulan full ya, dari 20/30 lah, hampir segitu. Tapi sekarang ya kalau bisa terbilang dihitung ya sebulan cuma 4 kali, 3 kali. Solusi lu buat ngatasin masalah kayak gini? Gue ngambil plan B, buka usaha. Oke. Nah, balik lagi. Buka usaha, bener balik lagi. Kalau nggak kayak gitu juga mati juga dong. Gue makan pakai apa? Terus gue juga ngehidupin keluarga gue kan. Bokap gue kerjanya juga sebagai manajer gue. Dia nggak ada sebelumnya emang punya restoran, terus tutup jadi ngurusin gue jadi manajer. Nyokap gue juga di rumah aja ibu rumah tangga. Sedangkan adik gue juga masih sekolah. Jadi gue bisa dibilang hidupin 3 kepala gitu. Kalau Yunis ngidupin berapa kepala? Gak ada. Oh nggak ada. Jangan gitu dong. Jadi bangun ini nih. Gak apa-apa sih, oke. Iya. Gue dulu. Oke. Kalau prioritas gue untuk saat ini sih masih ke diri gue sendiri. Karena gue orangnya benar-benar mementingkan diri gue sendiri, ya gue happy gue lakuin. Dan mungkin untuk kedepannya pasti untuk keluarga sih prioritas gue. Untuk keluarga? Iya. Kalau Fani? Tapi sejauh ini masih Untuk diri sendiri. Kalau gue pastinya keluarga. Karena di keluarga gue juga udah gak ada yang mesti kerja, jadi gue yang jadi tulang punggung buat keluarga gue. Jadi otomatis ya skala prioritas gue saat ini ya keluarga. Dan yang kedua pasti masa depan gue juga kuliah sih. Oh, lu sekarang kuliah? Saat ini kuliah sambil kerja.
ngambil kuliahnya juga karena sambil kerja ya ambil kelas karyawan. Kalau kesah sebenarnya kalau dibilang capek kerja di masa muda ya, apalagi kebetulan masih muda ya 20 tahun ya, enaknya juga main-main, sama ngopi, jalan-jalan, liburan. Tapi karena emang udah jadi tuntutan, emang udah jalan hidup ya, gue diharuskan buat jadi tulang punggung, buat kerja, hidupin keluarga gue ya, gue harus menerima. Dan juga karena gue sebagai MC pilihan gue, karena gue juga suka, bukan karena paksaan juga sih, jadi ngejalaninnya juga dengan sepenuh hati. Tapi kadang lo nyesel nggak sih di posisi ini? Wah nyesel dong, gue malah pengen dong kayak lo punya privilege kayak gitu, mau minta ini ada, minta itu ada, apa aja bisa dipenuhi. Cuman ya karena emang terlahir, kita nggak bisa menentukan kan terlahir di mana. Mau jadi lahir aja jadi anaknya Raffi Ahmad juga pengen ya kan. Gitu sih. Lu dari umur berapa Fania untuk jadi tulang punggung keluarga? Dari kecil. Dari kecil. Dari gue mulai bisa menghasilkan uang itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu gue udah mulai jadi model, maksudnya lomba-lomba model gitu ya, di mall-mall kayak gitu. Umur 6 tahun itu gue pernah menghasilkan uang, terus uangnya gue beli mesin cuci buat nyokap gue. Iya. Kalau dari Yunis, sampai saat ini juga Kalau kesah gue untuk saat ini ya, mungkin tadi yang dibilang Panai, gue gampang dapet sesuatu, semuanya serba terpenuhi lah. Yeah. Tapi menurut gue kalau kesah gue itu bakal justru kedepannya gue bakal kayak gimana sih nantinya tanpa uang orang tua gue, itu sih kalau kesah gue untuk saat ini. Berarti lu sedang memikirkan untuk kedepannya tanpa orang tua gue harus kayak gimana, itu sih. Siapa deh? Tadi jadinya nih. Gue untuk bahagia gue untuk saat ini ya, mungkin lebih ngerasa lebih beruntung sih daripada orang di luar sana. Terus mungkin lebih ke banyak waktu untuk main sama temen-temen, menambah banyak relasi, itu aja sih menurut gue bahagia gue untuk saat ini. Tapi buat kedepannya lagi nih, setelah lu lulus kuliah, lu mau ngebahagiain diri lu dulu atau orang tua lu dulu? Itu bingung banget sih. Tapi mungkin keluarga sih. Keluarga dulu. Tapi lu udah mulai semua ini dari sekarang? Enggak, gue masih sekarang masih bener-bener diri sendiri. Masih egois. Masih egois karena nyokap gue sering banget kayak bilang, padahal lo bisa nih, kayak udah buka bisnis umur segini, udah bisa ngasilin uang lah seenggaknya. Tapi justru kayak gue nya yang masih kayak sesuka gue gitu, ya gue terserah gue lah, gue mau ini, gue mau itu, ya gue semaunya gue. Jiwa masih itu, ya? masih berguna. Kalau Fania gimana? Hal bahagia ya? Hal yang buat bahagia sampai saat ini? Hal yang bikin gue bahagia sampai saat ini ketika gue pulang MC, pastinya dapat bayaran kan. Terus bisa makan bareng-bareng sama keluarga gue dari hasil jerih payah gue, terus ngeliat orang tua gue sendiri makan bareng-bareng. Itu sih bahagia menurut gue. Bahagia terpenting lu. Iya, keluarga sih, gue lebih melihat keluarga gue buat kalau dia bahagia, gue juga bahagia. Berarti beda banget sama Yulis ya, kalau Yulis masih menjadikan diri sendiri. Untuk saat ini ya? Saat ini gak apa-apa. Gak apa-apa. Fania udah mementingkan keluarga. Mungkin dia juga udah, maksudnya lu udah mulai dari kecil kerja kan, jadinya pasti pikiran lo ya satu udah untuk keluarga lo. Bener. Manage uang ya? Karena kebetulan manajer gue adalah bokap gue sendiri, jadi yang pasti manage uang bokap gue. Cuman kalau gue pengen jajan gitu kan, maksudnya pengen shopping kadang, pengen main sama temen, kadang gue juga minta sama bokap gue hasil dari MC gue dibagilah 50-50, atau kadang kalau gue pengen minta semuanya juga oke gak apa-apa. Dan dari uang yang gue minta, gue tabung pasti. Karena lebih mikir buat masa depan sih, dari dulu emang diajarin sih, karena gue udah mulai megang uang sendiri tuh dari SMP kan, MC udah dari SMP kan, SMP terus SMA, kuliah juga bayar pakai uang sendiri.
Jadi ya kalau ada uang lebih ya lebih baik ditabung buat masa depan, lebih kayak investasi Lebih sih. untuk ke depan. Jadi sampai sama ini tuh uang yang ngelola semua bokap lu. Uang ngelola bokap gue, cuman kadang gue juga jadi gini, biasanya kalau MC itu tergantung, jadi job itu kadang gue sekarang MC itu kadang nerima job tinggal panggilan aja, Wan tanggal segini kosong nggak buat event ini, tergantung itu datangnya dari bokap gue atau dari gue juga yang langsung nerima. Jadi kalau uangnya kadang masih kayak lewat gue, transfernya ke gue berarti masa depan gue gitu. Kalau lewat bokap gue berarti gue dapetnya setengahnya gitu. Oh jadi ngebalance aja ya? Ngebalancein aja mana yang lebih penting prioritasnya, tapi tetap keluarga sih. Sampai mungkin kalau bisa dibilang nggak sedih sih sebenarnya, cuman ada masa dimana MC terus dapetnya fee-nya kecil, total listrik habis bunyi titit itu gue harus ya udah bayar total listrik, jadi gue nggak bisa buat yang naik yang Effortnya lebih berat. iya betul. Kalau dari Yulis gimana? Gue bener-bener sama sekali nggak bisa manage keuangan gue sih. Gue udah nyoba berbagai cara, kayak gue sampai nulis pengeluaran gue, terus gue sampai buat ATM lagi untuk nabung, sampai kecelengan deh. Tapi itu bener-bener nggak berhasil semua di gue gitu. Nggak ada yang bekerja sama gue gitu. Pasti diambil. Pasti kadang gue berpikiran gini, gue barang gue yang gue suka, pasti gue orangnya yang langsung beli apa yang gue suka. Bener-bener segitu ngegampangin sesuatu. Bener kayak uang gue habis, gue kayak bisa minta lagi ke bokap gue. Itu sih, itu jelek banget sih, gue tahu sih. Nggak, iya. Ya. Makanya gue pengen banget kayak nanya, kalau gimana sih cara manage keuangan yang bener tuh. Sebenarnya sih Iya susah banget. iya, balik lagi ke niat sih. Kalau pengen nabung ya nabung, pasti gue pengen nabung nih, pengen beli ini, misalnya beli tas gitu kan, beli tas, jadi gue harus nabung. Tapi uang itu kan juga nggak cukup kan kalau nungguin buat sampai besok ya. Sebenarnya balik lagi ke pribadinya sih, kalau emang beneran niat mau nabung ya pasti bisa. Berarti selama ini dia belum ada niat ya? Belum. Belum ada niat. Bener sih belum. Mungkin harus ada nih Nah. prioritasnya. Mungkin itu karena masih prioritasin diri gue sendiri, jadinya gue mementingkan diri gue Mungkin sendiri bisa kayak pakai caranya Fania. untuk keluarga. Ya, Yes. bisa jadi. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau bisa nabung, ATM-nya di gunting, gak usah diambil, gak usah pakai banking. Gue pernah loh pakai cara kayak gitu. Iya. Gue juga bisa dibilang boros juga kalau buat belanja. Jadi dapat ATM kan gue sebenarnya pegang sama bokap gue, manajer sama gue. Jadi ATM tuh gue gunting, terus gue nggak pakai banking, jadi gue nggak bisa jajan, nggak bisa apa. Ya udah uang masuk. Jadi kalau masuk tinggal store aja. Itu ya mungkin m-banking sih emang Ya, sih. ya. Itu parah banget sih. banking sampingnya e-commerce. Udah itu itu paket komplit. mimpi besar yang diwujudkan untuk keluarga. Pasti orang tua gue pengen banget gue cepat lulus kuliah sih. Terus untuk gue sendiri mungkin mimpi besar gue pengen punya law firm sendiri. Amin. Terus balik lagi ke keluarga sih, gue pengen banget untuk kembaliin apa yang orang tua gue kasih ke gue. Terus mungkin kayak masih banyak sebagian keluarga gue yang kekurangan, dan gue sih pengen jadi itu jadi patokan gue untuk mengangkat derajat mereka sih. Itu doang untuk mimpi besar untuk keluarga. Bisa dulu. Mungkin mimpi besar lu udah lu jalanin belum? Step by step-nya udah lu jalanin belum? Step by step untuk membelikan suatu barang ke orang tua gue sih udah, walaupun itu tabungannya dari uang Iya, jajan. apa? Iya. Iya, itu ada effort. Mungkin itu ya, itu sih step by step gue. Step by step ya. Tapi gue mau nanya ya, boleh Iya, ya? boleh, silakan. Tapi pernah nggak sih kan habis dapat duit kan dari orang tua gitu kan, dapat uang bulanan kan biasanya, terus lo tabung, terus lo beliin hadiah buat orang tua gitu? Itu pernah. Ulang tahun. Oh ulang tahun. Ulang tahun. Terus gimana perasaan mereka? Seneng, kayak mereka aja kayak ternyata bisa nabung gitu kan. Itu sih, tapi gue baru mulai tuh cuman kayak baru 3 tahun yang lalu doang, sampai sekarang udah masih sering ngasih hadiah walaupun cuman kayak tas udah gitu. Gak apa-apa lah, itu sebuah Iya, momen loh. Itu ya, cuman itu. Bener. Tapi lo ada niatan gak sih buat kerja? Buat kerja itu pasti sih. Itu udah ditargetin banget sama bokap gue udah lulus kuliah, gue harus udah masuk sini.
Udah semua sih. Itu ya semua. Udah ada planning. Udah ya? ada planning semuanya. Yang nggak planning bokap. Bokap. Tapi kalau misalnya lu pengen beda sama planning bokap lu, Sebenarnya dari jurusan sebenarnya sih dari awal sih udah beda ya. oh. Tapi mungkin kayak gue harus di sini gitu. Gitu Oh, aja sih. jalannya. Udah jalannya aja sih gue mikirnya. Tapi lu suka dengan planning dari bokap lu? Sejauh ini sih masih suka, tapi nggak tahu untuk plan kerjanya itu Iya. gue suka apa enggak nantinya. Apa planning bokap lu apa sama planning lu sejalan? Atau enggak? Sejauh ini masih sejalan. Sejalan. Masih. Berarti lu menikmatinya ya? Masih menikmati. Dari planning itu ya? Ah, Kalau dari Panian? Mimpi besar untuk keluarga Mimpi besar untuk keluarga yang belum diwujudkan ya? yang lo diwujudkan ya. Ya. Gue pengen sih naikin haji orang tua gue. amin, Minimal amin. umroh lah. Ya. Umroh. Kalau untuk rumah, alhamdulillah gue udah beliin rumah buat orang tua gue. Untuk kendaraan juga alhamdulillah, meskipun bareng-bareng ya. Ya. Cuman yang pengen sih, ya alhamdulillah itu sih. Kalau bisa minimal Umroh. umroh lah haji. Amin. Pengen sih achievement gue, bangga orang tua gue, proud atas achievement yang udah gue lakuin. Kerjaan gue jadi payah, Iya. yang panas-panasan, pakai heels juga berjam-jam kayak gitu. Ya gue lakuin karena buat keluarga dan juga buat masa depan gue juga. Tapi selama ini orang tua lu ngerasa proud sama lu nggak sih dengan semua hal yang lu lakuin dari kecil menjadi tulang punggung keluarga? Mungkin dia pernah ngasih omongan gue bahwa dia bangga banget punya anak kayak lu. Kalau dia pernah ngelakuin itu dalam bentuk ucapan atau tindakan mungkin? Pernah waktu itu. Jadi gue pernah salah satu event ya. Ya. Waktu itu datang sama orang penting juga, sama presiden lah. Terus ngeliat gue di hadapan banyak orang, tamu-tamu penting kayak gitu. Ya orang tua gue waktu itu bokap gue bilang salut sih, kakak keren MC-nya. Semoga bisa ditingkatin lagi ya. Apa yang lu rasain? Oh seneng banget sih bikin orang tua, bikin terutama bokap gue. Bokap gue tuh emang bawel sebenarnya jadi MC. Jadi kalau gue lagi nge-MC ada kata-kata yang sama, kakak ngomongnya jangan kayak gini ya, kayak gini gitu. Dan bokap gue emang support banget, mulai dari baju gue buat MC dia yang jahitin, make up kadang bokap gue juga pernah waktu itu make upin. Semuanya udah dipersiapkan juga sama orang tua gue, sama bokap. Kalau sama mama gue kurang terlalu deket ya, karena mama gue sama adik gue. Jadi gue lebih deket ya sama bokap gue karena selalu nemenin gue kemana-mana kalau MC. Gitu. Lu berarti bokap lu ini paket komplit banget tuh ya? Paket komplit, Paket bener. komplit kan? Iya. Manajer, kadang jadi supir nemenin gue, jadi makeup kadang juga bisa, desainer. Dan sebelumnya juga bokap gue kan punya restoran kopi juga, Iya. jadi chef. Lu pernah ngerasa kayak gini gak sih? Ada titik terendah di mana di umur segini gue harus kerja, padahal gue masih pengen depan. Ada yang titik terendah sampai di titik itu? Ada. Gue sempat juga ngerasa jenuh loh sama pekerjaan gue waktu SMA. SMA gue masih pengen main, teman-teman gue main gitu kan, nongkrong tiap hari, ngopi-ngopi, gue pengen main. Tapi gue ada MC, tentu kan ntar yang bayar cicilan mobil siapa, nanti yang bayar token listrik siapa di rumah. Jadi gue harus, ya udahlah emang ini jalannya, gue harus bisa ngebahagiain keluarga gue. Kalau keluarga gue udah bahagia, gue juga bahagia. Berarti trigger lu selain keluarga itu siapa? Friend atau boyfriend atau diri lu sendiri? Selain keluarga, mungkin kalau kehidupan lain social life ya. Iya. Kalau buat boyfriend, pacar dia nggak terlalu itu, cuma support gue aja. Apa yang gue lakuin baik buat gue, dia selalu support gue. Cuman kalau gue ya udah, karena gue ngejalanin passion gue suka MC, gue suka ketemu banyak orang gitu kan, suka ngoceh juga. Ya udah, karena itu kesukaan gue ya gue jalanin passion ya. Passion. Iya. Target yang ingin gue capai 5 tahun ke depan, kalau bisa sih gue pengennya ya keluarga gue yang pertama minimal umroh ya. Kalau insya Allah ada rezeki ya, kalau bisa naikin haji. Kalau buat diri gue sendiri, target gue 5 tahun ke depan gue pengen jadi news anchor. News anchor, pembawa berita. Oh. Iya, di
Itu emang cita-cita gue sih. Sebenarnya dari kecil cita-cita gue pengen jadi pramugari. Cuman pramugari kan harus tinggi kan. Tinggi gue kurang. Terus lebih banyak ngocehnya. Jadi kayaknya lebih baik gue ngambil itu sih cita-cita gue jadi desainer. Ya minimal nyoba dulu reporter lah. Lapangan. Kalau dari ini gimana? 5 tahun ke depan ya, pasti gue udah lulus kuliah, punya bisnis, kerja S2, terus balik lagi ke Merit? nanti dulu itu sih kayaknya apa ya, kemana ya? 5 tahun gak mau merit? Gue pokoknya mau lulus S2 dulu baru mikirin itu ke depannya nantinya. Terus gue mungkin memperbanyak ilmu lagi 5 tahun ke depan, terus menjadi orang yang lebih baik sih daripada sekarang pastinya. Tapi kalau boleh tahu cita-cita lo apa sih? Cita-cita gue Dokter? enggak sih. Sebenarnya gue emang mau di bidang ini, tapi sebenarnya Apa tuh? lawyer gitu. Tapi hukum gue ya? tapi gue kayak disuruh kerjanya nanti ke bagian yang kayak cuman di pemerintahan aja. Padahal gue bener-bener yang kayak pengennya sih jadi lawyer yang Pengacara di sidang. Oh gitu. Tadi kan lo sempat cerita banyak nih. Bentar, berarti pemerintah mau jadi anggota DPR dong? enggak. Kita lihat nanti. Gitu, oke. Rencananya ke arah situ tadi. Rencananya? Itu rencana dari bokap gue sih sebenarnya. Tapi dengan prosedur lu dong. Iya. Gimana cara lu mencapai di titik itu kalau lu sendiri tahu kalau lu tuh egois? Pasti balik lagi kayak tadi Pak Noy bilang, gue harus merubah prioritas gue sih. Niat gue juga untuk kedepannya untuk siapa gitu sih. Pemikiran lu mungkin? Pasti itu sih pemikiran gue, makanya balik lagi yang kayak merubah pikiran gue, prioritas gue siapa, bukan untuk diri gue sendiri itu sih. Tapi beneran tuh 5 tahun ke depan kamu merit? Dipancing terus ya. Gue makanya target gue gue lulus S2 deh, entah itu gue baru mikirin itu nanti kalau udah lulus S2. 20 mau merit? Enggak sampai. Nggak sampai ya. Mungkin 25 ke atas, 24 ke atas udah itu sih. Udah cukup ya? Udah cukup sih. Biar cewek gak suka. Enggak usah tua-tua. Dulu kalau udah gini. Bro deh? Di pro santai. Oh, iya. Tapi nih, lu mau meritnya S2. Setelah S2 kan mau merit. Tapi kalau setelah S2 itu lu merit, untuk apa ijazah lu S2? Balik lagi sih kan kalau misalnya mungkin hukum harus lebih memperdalam kalau misalnya lo mau jadinya kayak gimana. Lawyernya maksudnya tujuan lo kemana hukumnya itu kan. Itu sih paling gue kayak mau iniin pertegas gue tuh S2 tuh untuk pertegas gue mau jadi apa. Oke. Berarti lu kalau udah nikah nggak mau jadi wanita karir juga? Pengen. Itu justru gue mau jadi wanita karir. Nggak mau yang cuman di rumah gue sih enggak. Tuh mungkin kayak buat suaminya ya? Iya mungkin. Gue untuk survive selama ini ya, mungkin dari sebagian orang kira orang yang kayak gue gitu gak ada kata survive gitu buat gue, tapi menurut gue justru kata survive itu tuh kedepannya gue bakal jadi kayak gimana sih, jadi apa gitu loh. Misalnya tanpa orang tua gue, itu sih survive gue. Menurut gue survive gue itu untuk kedepannya, lebih untuk kedepannya. Tapi pernah nggak, kan lu dapet privilege ya, maksudnya apa aja ada gitu kan. Terus lu bertahan hidup, pasti bertahan terus dong. Apa lu pernah nggak dikasih duit sama bokap lu? Gak pernah sih, Selalu dikasih. Tapi gue yang kayak dikurangin pernah. Dapat impungan ya? Dapet itu sih gara-gara yang kayak kalau sekarang juga masih yang kayak seininya bokap gue aja, kalau gue main baru gue dikasih kayak gitu aja. Kalau ada kata lu nggak dikasih uang jajan dari orang tua lu, apa yang lu lakuin? Juga masih belum tahu sih gue bakal ngapain. Itu makanya gue bilang survive gue ke depannya gue bakal mikir sih, kayak maksudnya mikir gue tanpa duit orang tua gue harus kayak gimana.